Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham KLBF atau KLB Pharma kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham KLB Pharma ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha farmasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan produk farmasinya. Untuk segmen usaha atau marketnya mayoritas di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan KLB Pharma. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT-PT sebesar 57,15% dan sebagai mayoritasnya. Untuk masyarakat sebesar 42,85% dan treasury sebesar 0,00%. Dan teman-teman, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh KB Pharma. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi memang ada farmasinya, ada makanannya, habis itu sama memang ada vitamin dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung dapatkan di websitenya KB Pharma ya teman-teman. Terus untuk dari segi pendapatan, kita lihat dari pendapatannya 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 ini sebesar 2,2%. Terus dari segi net profitnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8% di tahun 2019 dengan 2020. Terus dari asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,3%. Terus dari segi utangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 20%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,5%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya mengalami kenaikan ya sebesar 11,69%, dan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ya sekitar 0,6 ya teman-teman. Terus kalau kita lihat secara histori pun untuk NPM dari KB Pharma ini selalu di atas 11%. Jadi untuk mungkin ini udah memang marginnya ya teman-teman untuk dari segi KB Pharma. Terus untuk dari segi EPS-nya di 58 mengalami kenaikan 5 dan membuat PER-nya menjadi 26,91 kali. Dan jadi ini PER-nya mengalami penurunan karena dari segi kenaikan EPS dan mengalami dari segi harga mengalami penurunan ya. Terus untuk dari segi book value-nya di 390, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1550, maka kita bisa menekan PBV-nya di 3,97 kali. Dan ini adalah PBV yang mungkin terendah ya sepanjang 2014 sampai 2019, yang dimana PBV rata-ratanya selalu di atas 4 untuk dari segi KB Pharma ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,23 kali, juga ini sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1, dan bahkan untuk DER-nya pun tidak pernah melebihi dari 0,3. Terus untuk dari segi ROE-nya di 14,75%, dan ini juga sangat bagus, yang dimana untuk ROE-nya sudah di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan kalau secara histori pun untuk dari ROE ini selalu di atas 14% ya. Terus dari segi ROA-nya di 11,95%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1550, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1500. Jadi masih memiliki margin of safety minus 3%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan kasus oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan kasus oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan, dan kenaikannya pun di masa pandemi seperti sekarang ya. Dan memang ini merupakan sektor yang diuntungkan, yang dimana di masa pandemi jadi medical ya teman-teman ya, atau farmasi, dan mereka bergerak di bidang ini, mereka mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan kasus oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan kasus no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan kasus oke karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan kasus oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan kasus no karena negatif. Untuk dividen saya berikan kasus oke karena selama 5 tahun terakhir untuk KB Pharma ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Kalbe Pharma ini? Teman-teman, jadi secara fundamentalnya saya sangat tertarik ya. Cuman secara valuasinya memang sudah overvalue. Tetapi mungkin kalau di bawah 1.500 itu akan menjadi sangat menarik untuk Kalbe Pharma ini, karena untuk saham ini secara fundamental, secara kinerja memang bisa dikategorikan sebagai growth stock, yang dimana secara bertahun-tahun konsisten mengalami kenaikan dari segi pendapatannya, dari segi net profitnya, dari segi asetnya, semua mengalami kenaikan. Jadi ini saham yang sangat potensial ya teman-teman. Cuman kalau kita berinya di harga terlalu premium juga menjadi tidak begitu bagus jadinya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.